Bayangkan pulang ke tanah air setelah belasan tahun kerja di luar negeri, berharap hidup tenang bersama keluarga. Tapi yang kau dapati hanyalah rumah kosong, tabungan habis, dan pengkhianatan dari darah daging sendiri. Inilah kisah memilukan. Seorang TKW asal Lumajang yang hancur harapannya karena keserakahan saudaranya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat kisah nyata yang penuh empati dan suka cerita kehidupan yang bikin hati terguncang. Sebelum kita lanjut, yuk bantu support channel ini dengan klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like dan share jika kisah ini menyentuh hatimu. Tulis di kolom komentar, kota mana yang lagi nonton kisah ini? Absen dulu yuk, Sulastri. Bukan siapa-siapa. Ia hanyalah gadis kampung dari kaki Gunung Semeru, tepatnya dari desa kecil di Lumajang yang bahkan tak semua orang Jawa Timur tahu namanya. Sejak remaja, hidupnya diwarnai peluh, lumpur, dan kemiskinan. Ayahnya seorang buruh tani serabutan, ibunya menjajakan gorengan di pasar pagi. Adik-adiknya masih sekolah, dan kehidupan mereka nyaris tak pernah lepas dari utang warung dan surat panggilan dari koperasi desa. Suatu malam, saat langit hanya dihiasi bintang redup dan suara jangkrik menyatu dengan deru angin malam, Sulastri duduk di depan dapur bambu rumahnya. Tangannya yang kasar memeluk lutut, matanya memandangi ibu yang tertidur di tikar, dan adiknya yang hanya beralaskan kain lusuh. Malam itu ia membuat keputusan yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Aku harus berangkat ke Arab, gumamnya lirih. Keputusan itu tak mudah, tapi ia tahu tak ada pilihan lain. Ia ingin membantu orang tuanya, ingin menyekolahkan adiknya, dan ingin memperbaiki nasib keluarganya yang tak kunjung berubah meski sudah bekerja mati-matian di kampung. Keesokan harinya, ia mendatangi kantor agen penyalur tenaga kerja. Setelah melewati berbagai proses, dari pelatihan, paspor, hingga pemeriksaan kesehatan, akhirnya 3 bulan kemudian, Sulastri mendapatkan panggilan kerja dari Arab Saudi. Saat itu usianya baru 22 tahun, belum banyak tahu dunia, tapi semangatnya tak bisa diredam. Ia meninggalkan kampung halamannya dengan 1 koper kecil, doa dari ibu, dan linangan air mata adik-adiknya. Kerja yang benar, ya, Le. Jangan nakal, jangan lupa salat, pesan ibu sambil menggenggam tangannya erat di terminal. Lumajang, Sulastri mengangguk. Dalam dadanya, ia menanam harapan. Kalau bisa bertahan 5 tahun saja, mungkin aku bisa bangun rumah buat orang tua. Kalau 10 tahun, mungkin bisa buka warung dan beli sawah. Sesampainya di Arab, realita tak seindah yang dibayangkan. Ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Riyadh. Setiap hari, ia bangun sebelum subuh, memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengasuh anak, dan sering tidur nyaris tengah malam. Badannya lelah, hatinya rindu. Tapi setiap kali teringat wajah ibunya dan adik-adiknya, ia menggertakkan gigi dan bertahan. Satu hal yang membuatnya semangat, setiap bulan ia berhasil mengirim uang. Awalnya hanya 2 juta, lalu naik jadi 3 juta, 5 juta, hingga kadang mencapai 10 juta jika ada bonus. Semua ia kirimkan ke satu-satunya orang yang ia percaya sepenuh hati, adik lelakinya, Damar. Damar adalah satu-satunya laki-laki dalam keluarga. ITU. Usianya 3 tahun lebih muda dari Sulastri. Ia tidak berangkat merantau karena orang tua berharap ia bisa membantu mengurus rumah dan menjaga ibu yang makin renta. Damar pun dijadikan bendahara keluarga. Setiap rupiah yang dikirim Sulastri dititipkan padanya, dengan harapan bisa dikumpulkan, dikelola, dan diwujudkan jadi rumah yang layak serta tabungan masa depan. Setiap video call, Sulastri tak pernah lupa bertanya, "Mas, tanahnya udah dibeli belum? Rumahnya udah mulai direnovasi?" Dan Damar selalu menjawab dengan senyum meyakinkan, "Sudah, Mbak. Sedikit-sedikit. Nanti kalau duitnya cukup, kita bangun yang bagus. Biar ibu bisa punya kamar sendiri. Nggak perlu lagi tidur di dapur." Sulastri percaya. Terlalu percaya. Bahkan tak pernah minta bukti, tak pernah minta transfer balik, tak pernah minta rincian pengeluaran. Karena bagi Sulastri, Damar bukan hanya adik, ia adalah tulang punggung kepercayaan yang ia titipkan seluruh jerih payahnya. Tahun-tahun berlalu. Sulastri semakin dewasa, dan uang yang dikirimkannya pun makin besar. Saat ia mendapat majikan baru yang lebih baik, ia bisa menyimpan lebih banyak. Ia bahkan sempat mengirim 1 kali transfer 75 juta rupiah setelah bekerja tambahan menjaga nenek sang majikan yang sakit keras. "Simpan buat beli tanah, ya Mas. Kalau bisa, tanah di depan rumah kita itu," katanya mau dijual. "Bagus itu," pesan Sulastri lewat pesan suara. "Siap, Mbak. Amon. Aku yang urus. Pokoknya nanti kamu pulang,
tinggal masuk rumah, tinggal enak. Tenang aja, jawab Damar penuh semangat. Ucapan itu membuat hati Sulastri tenang. Ia mulai bermimpi tentang pulang. Ia bayangkan ada rumah tembok cat biru dengan pagar kecil dan teras beranda. Ia bayangkan ada papan nama kecil bertuliskan, Warung Sulastri, di depan rumah. Ia bayangkan duduk bersama ibunya, ngopi pagi sambil mendengar suara ayam dari kandang belakang. Namun, semua itu hanyalah imajinasi yang tak pernah jadi nyata. Yang tak ia tahu, setiap sen yang ia titipkan ternyata tidak menuju rumah impian, tapi mengalir ke arah yang berbeda. Sulastri tak pernah menyangka, orang yang ia percaya sepenuh hati justru sedang menggali jurang pengkhianatan, sedikit demi sedikit, diam-diam, tapi pasti, dan ia pun tak tahu, bahwa kelak saat ia pulang, semua yang ia bangun selama 15 tahun akan hilang seolah tak pernah ada. Hari itu, langit Bandara Juanda tampak cerah, tapi tidak dengan hati Sulastri. Di dalam dadanya, hujan rindu mengguyur deras. Ia menapaki lorong kedatangan dengan langkah gemetar, bukan karena takut, tapi karena terlalu banyak bayangan yang menumpuk di kepalanya. Sudah 15 tahun ia merantau di Arab. Kini, untuk pertama kalinya, ia kembali menjejak tanah kelahirannya, koper hitam besar menggandeng tangannya. Di dalamnya bukan hanya pakaian dan oleh-oleh, tapi juga harapan yang menggunung. Di dompetnya, sisa gaji bulan terakhir masih tersimpan. Ia sengaja membawa sebagian uang tunai untuk memulai hidup baru di Lumajang. Sisanya sudah ia kirim jauh-jauh hari ke rekening adiknya, Damar, yang katanya sedang menyelesaikan pembangunan rumah baru mereka. Pulang kali ini beda, gumamnya sambil menatap keluar jendela travel. Kali ini aku pulang dengan hasil. Pulang, bukan untuk minta, tapi memberi. Sepanjang perjalanan dari Surabaya ke Lumajang, wajahnya sesekali menempel di kaca mobil. Sawah, jalanan berdebu, dan pemandangan khas pedesaan yang dulu ia rindukan kini terpampang di depan mata. Tapi yang paling ia tunggu-tunggu adalah satu, rumah yang dijanjikan. Sulastri turun di pinggir jalan yang ia kenal baik. Jalan Sidepak. Menuju rumah masa kecilnya masih di situ. Tapi saat ia menapakkan kaki lebih dalam, jantungnya seperti jatuh ke perut. Pandangannya kabur. Di hadapannya, bukan rumah, bukan bangunan. Hanya tanah kosong dengan puing-puing bekas pondasi. Semak belukar liar tumbuh di sela-sela genting pecah dan bata yang berserakan, matanya membesar. Mulutnya bergetar. Ia menoleh ke tetangga yang mengenalnya. Ibu-ibu yang dulu sering ngobrol dengannya di depan warung kini hanya menunduk, tak berani menyapa. Ada bisik-bisik kecil di antara mereka, tapi tak satu pun yang mendekat. Hanya seorang bapak tua dengan tongkat kayu yang akhirnya menyapanya pelan. Endok, kamu Sulastri, ya? Iya, Pak. Ini rumah saya, kan? Kenapa kosong begini? Tanyanya lirih, bapak tua itu menghela napas panjang, lalu berkata pelan, rumah itu udah dijual, Le. Katanya uangnya buat bisnis. Tapi bisnisnya nggak jalan, Sulastri terpaku. Badannya lemang. Dijual, bisiknya. Tanpa izin saya? Tanpa bicara ke saya? Bapak itu mengangguk pelan. Yang ngurus adikmu, Damar. Waktu itu katanya dia yang pegang semua. Kami pikir. Kamu tahu. Air mata Sulastri jatuh begitu saja. Ia berjalan sempoyongan ke arah puing-puing itu, lalu menjatuhkan dirinya di atas sisa lantai rumah yang sudah ditumbuhi rumput liar. Tangannya menyentuh batu bata yang dulu jadi saksi saat ia pamit ke Arab. Tempat ia berpamitan dengan ibu, dan disinilah tempat ia pernah berjanji akan membangun rumah kembali. Tapi kini, bahkan tanah itu bukan miliknya lagi. Beberapa menit kemudian, datang seorang perempuan muda menghampiri, Mbak Sulastri ya? Saya istri Damar. Mas Damar di rumah, Mbak. Kalau mau ketemu, ikut saya saja. Tanpa banyak kata, Sulastri mengikuti perempuan itu naik motor menuju rumah adiknya, yang ternyata jauh dari bayangan rumah sederhana. Justru rumah bercat oranye 2 lantai, dengan garasi penuh motor dan AC tergantung di dinding depan. Pintu pagar besi terbuka, dan dari dalam terdengar suara tawa anak-anak. Damar muncul sambil mengangkat alis. Mbak sudah sampai ya? Pertemuan itu aneh. Tak ada pelukan. Tak ada air mata rindu. Yang ada hanya ekspresi datar dan nada bicara. Seolah tak ada yang salah, Sulastri menatap adiknya dengan mata yang bergetar. Mas, mana rumah kita? Mana tanah yang aku titip dibeli? Mana semua uangku? Tanyanya dengan suara tercekat. Damar menghela napas, lalu duduk santai di kursi. Teras. Ia menunjuk ke rumah itu. Ini juga dari uang kamu, Mbak. Aku bangun, karena rumah lama udah nggak layak. Tapi bisnis yang aku mulai gagal. Jadi ya, uangnya kepakai semua. Sekarang nggak ada sisa.
Tanpa izin saya, tanya Sulastri dengan suara nyaris berteriak. Kamu pakai semua uangku tanpa bilang satu kata pun? 15 tahun mas, 15 tahun? Aku kerja, aku tahan lapar, aku tinggalin keluarga, buat kamu habisin gitu aja. Damar mengangkat bahu. Kan kita keluarga. Aku pikir kamu percaya sama aku. Aku juga punya tanggung jawab, Mbak. Aku juga butuh rumah buat anak istriku. Aku pikir nanti bisa aku ganti pelan-pelan. Kata-kata itu membuat darah Sulastri seperti berhenti mengalir. Ganti? Kamu pikir uang itu bisa diganti? Kamu tahu rasanya jadi pembantu di negeri orang? Dipanggil seenaknya, tidur hanya 3 jam, kedong demarahan tanpa alasan. Kamu tahu? Tangisnya pecah. Tapi Damar tetap duduk di sana, tak bergeming. Bahkan istri Damar hanya diam memegangi anaknya yang tampak bingung. Sulastri berdiri. Ia tak tahu harus marah, memaki, atau hanya jatuh terduduk. Semuanya terasa hampa. Kepercayaan yang selama ini ia peluk erat hancur dalam satu sore. Rumahnya, Takeda, tabungannya habis. Dan keluarganya? Tak satu pun menunjukkan penyesalan. Aku pulang bukan minta dikasihani, Mas. Aku pulang karena aku mau mulai hidup. Tapi kamu rampas semuanya sebelum aku sempat menginjak rumah sendiri, ucapnya sambil berbalik, meninggalkan rumah megah milik adiknya, yang dibangun di atas kehancuran impiannya sendiri. Hari itu, Sulastri melangkah keluar rumah dengan mata bengkak, tangan gemetar, dan dada yang seperti diiris pisau panas. Bukan oleh orang asing, tapi oleh darah dagingnya sendiri. Langit sore di Lumajang seakan ikut merunduk bersama langkah kaki Sulastri. Ia berjalan tanpa arah, tanpa tujuan. Sepasang sandal jepit yang ia beli di Riyadh kini terasa terlalu hina untuk menapaki jalanan yang dulu ia rindukan. Rumah masa kecilnya telah berubah jadi tanah kosong, dan rumah yang katanya dibangun dari hasil kerja kerasnya justru ditempati oleh orang lain, adik kandungnya sendiri, Damar, bersama istri dan anak-anak mereka. Rasa perih dalam dada Sulastri. Bukan hanya karena kehilangan rumah dan uang. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa orang yang paling ia percaya, yang setiap malam ia doakan dalam sujud panjangnya di kamar sempit Riyadh, ternyata tega mengkhianatinya. Orang yang ia kira pelindung, justru jadi perampas diam-diam. Hari itu, ia menumpang tidur di rumah nenek tua di ujung kampung, Mak Iem, tetangga lama yang dulu sering menerima kiriman sembako darinya lewat Damar. Nenek itu menangis ketika melihat Sulastri berdiri di depan pintunya dengan mata bengkak dan wajah lusuh. Ya Allah, Le, kamu kok kayak gini nasibmu? Padahal katanya udah jadi orang sukses di Arab sana, ucap Mak Iem sambil memeluk tubuh Sulastri yang dingin dan menggigil. Sulastri hanya bisa mengangguk. Tak kuat bercerita, tak sanggup membuka luka yang terlalu dalam untuk dijelaskan dalam kata-kata. Malam itu, ia tidur di dipan kayu dengan tikar tua, tapi hatinya penuh tanya. Ia mengingat ulang semua kepercayaannya, semua obrolan hangat lewat telepon, semua laporan yang dulu diberikan Damar tentang uangnya. Dan kini ia sadar, semuanya palsu. Keesokan harinya, Sulastri memberanikan diri mendatangi kantor desa. Ia ingin mencari tahu atas nama siapa sertifikat rumah, tanah, dan aset-aset lain yang katanya sudah dibeli dengan uangnya. Di meja pelayanan, petugas membuka data dengan ragu, lalu menatap Sulastri dengan wajah prihatin. Bu Sulastri, semua aset itu atas nama Damar. Tanah yang dibeli, rumah yang dibangun, bahkan rekening yang digunakan juga milik pribadi Damar. Kalau tidak ada bukti transfer dari ibu langsung atas nama investasi atau hibah, secara hukum semuanya milik dia, ucap petugas itu. Sulastri tercekat. Tapi saya kerja untuk itu semua. Saya yang kirim uangnya. Petugas itu mengangguk. Kami percaya. Tapi di atas kertas, tidak ada hak ibu. Kecuali ibu bisa membuktikan dengan surat kuasa atau kontrak tertulis. Tapi kalau semua transaksi lewat rekening pribadi dan hanya berdasarkan kepercayaan, itu akan sulit sekali. Rasanya Sulastri ingin menjerit. Tapi suaranya habis. Yang ada hanya air mata yang kembali turun tanpa permisi. Ia keluar dari kantor desa sambil menyeret langkah, dan sesampainya di pinggir jalan, ia terduduk. Memendangi. Mobil-mobil yang lewat, anak-anak sekolah yang pulang, dan kehidupan yang tampaknya berjalan normal, sementara dunianya sendiri hancur berantakan. Berhari-hari ia mencoba menghubungi Damar lagi. Ia berharap masih ada sisa empati dari adik yang dulu ia belikan sepeda, kirimkan uang jajan, dan bantu kuliah itu. Tapi semua harapan itu dihantam kenyataan. Damar justru mengirim pesan singkat, kalau kamu masih ribut soal harta, lebih baik jangan ganggu keluarga saya lagi.
Hidup itu jalan terus, Mbak. Aku juga capek. Sulastri membacanya berulang-ulang. Kata-kata itu seperti tamparan di pipi. Ia bahkan tak paham bagaimana mungkin seseorang bisa bersikap sebegitu dingin. Setelah merebut segalanya, beberapa hari kemudian, ia mendatangi ibunya yang tinggal bersama keluarga Damar. Perempuan renta itu terlihat semakin kurus dan pendiam. Ketika Sulastri masuk ke rumah itu, rumah mewah yang katanya hasil bisnis gagal, ibunya hanya terdiam di pojok ruang tamu, duduk di atas tikar. "Bu, aku pulang." "Kenapa ibu nggak kasih tahu apa yang terjadi?" tanya Sulastri dengan suara lirih. Ibunya mengangkat wajah. Mata yang dulu teduh itu kini terlihat keruh dan lelah. "Ibu nggak tahu mau ngomong apa, Le. Ibu pikir semua baik-baik aja. Damar bilang kamu tahu semuanya." Ibu cuma pasrah. Sulastri menggenggam tangan ibunya. Tangan yang kini tinggal tulang dan keriput. "Bu, aku kerja bertahan-tahan, bukan buat mereka. Tapi biar ibu. Supaya ibu nggak ngojek jual gorengan lagi, supaya ibu bisa tidur di kamar yang nyaman." "Tapi kenapa semua ini terjadi?" Ibunya terdiam. Lalu menangis. Tapi diamnya ibu bukan karena tak tahu, melainkan karena terjepit. Damar adalah anak lelaki satu-satunya. Menantunya adalah tulang punggung rumah itu sekarang. Dan Sulastri? Ia hanya tamu, meski seharusnya ia pemilik semua itu. Hari itu, Sulastri pergi lagi. Kali ini benar-benar dengan dada kosong. Ia tak punya rumah, tak punya uang, dan ternyata tak punya siapa-siapa. Orang yang selama ini ia pikir rumah, justru menjelma jadi tembok dingin yang membungkam setiap jeritannya. Hari-hari setelah pertemuan dingin dengan Damar dan ibunya menjadi hari paling gelap dalam hidup Sulastri. Ia tak pernah membayangkan bahwa pulang kampung yang selama ini ia impikan, justru menjelma jadi mimpi buruk yang menghancurkan jiwa. Rumahnya lenyap, tabungannya habis, dan orang-orang yang dulu ia panggil keluarga kini menjauh seperti ia bukan siapa-siapa. Sulastri akhirnya memutuskan tinggal sementara di rumah kosong peninggalan kakeknya yang sudah lama ditinggalkan. Rumah kayu reot itu berdiri miring, beratap seng bocor dan dinding bambunya sudah mulai dimakan rayap. Tapi hanya itulah tempat yang tersisa baginya. Tempat yang tak diklaim siapapun, tak diambil siapapun, dan, meski nyaris roboh, masih bisa ia sebut rumah. Malam pertama ia tidur di sana, hanya beralaskan tikar dan ditemani suara angin menusuk dari celah-celah dinding. Sulastri meringkuk, mengenakan jaket tua bekas pemberian majikan Arabnya dulu. Tangannya memeluk lutut, dan untuk pertama kalinya sejak ia pulang, ia menangis tanpa suara. Menangis karena kecewa. Bukan hanya pada orang lain, tapi juga pada dirinya sendiri, karena terlalu percaya. Siang harinya, ia mencoba bertahan. Ia menjual beberapa sisa oleh-oleh dari Arab di pasar. Baju, tas, dan parfum yang dulu ia siapkan untuk dibagi ke tetangga dan keluarga, kini ia jual untuk beli makan. Ia bahkan menjual kalung emas kecilnya yang selama ini ia simpan sebagai kenang-kenangan. Harganya tak seberapa, tapi cukup untuk bertahan hidup seminggu. Sulastri enggan meminta bantuan siapapun. Rasa malu menelannya. Apalagi setelah Damar mulai menyebarkan kabar bahwa Sulastri pulang tanpa membawa uang, hanya bawa cerita dan keluhan. Dia itu terlalu banyak nuntut. Uangnya juga udah habis. Harusnya dia sadar, hidup harus jalan terus, begitu kata Damar. Kepada tetangga, yang kemudian menyebar cepat seperti angin, lama-lama, Sulastri merasa tak hanya ditinggal, tapi juga dijadikan bahan gunjingan. Beberapa orang mulai menghindar. Anak-anak muda bahkan sering tertawa kecil ketika melewati rumah reot tempat Sulastri tinggal. Seakan-akan, ia bukan pahlawan keluarga yang berkorban di negeri orang, tapi hanya wanita tua gagal yang pulang tak membawa apa-apa. Padahal mereka tak tahu, ia pernah menyusui anak majikannya, mengorbankan kesehatan untuk menjaga bayi orang lain, sementara adiknya sendiri lupa menjaganya sebagai seorang saudara. Malam-malam berikutnya, suara tangis jadi sahabatnya. Ia sering menatap langit-langit rumah yang bolong, membayangkan seandainya waktu bisa diputar. Seandainya dulu ia tak 100% percaya. Seandainya dulu ia simpan sedikit demi sedikit atas namanya sendiri. Tapi semua sudah terlambat, namun, di tengah kehancuran itu, ada satu hal yang tak hilang dari dirinya, semangat untuk bangkit. Sulastri tahu, ia tak bisa selamanya hidup dari menjual sisa. Ia mulai membuat rencana. Ia masih bisa menjahit sedikit. Ia dulu belajar dari majikan perempuannya yang seorang penjahit. Dari sisa uang yang ia punya, ia beli benang, jarum, dan alat jahit sederhana. Ia mulai menawarkan jasa permak baju dari rumah ke rumah. Beberapa ibu-ibu akhirnya memberi kepercayaan.
Mulai dari mengecilkan celana, menjahit sobekan jilbab, hingga memperbaiki resleting. Bayarannya tak seberapa. Tapi setiap lembar uang receh yang ia terima, terasa jauh lebih jujur dan hangat daripada tumpukan uang yang dulu dikirimnya ke Damar. Suatu hari, Sulastri menempelkan kertas di batang pohon dekat warung. Terima permak baju jahit sederhana. Amira, Rapi, Amana. Lokasi: rumah tua pinggir sawah, Bulastri, ex-TKW. Tak disangka, kertas itu jadi awal perubahan. Beberapa mantan TKW lain yang juga pulang kampung dan bernasib serupa, mulai datang ke rumahnya. Mereka ngobrol, curhat, dan saling menguatkan. Ternyata, bukan hanya Sulastri yang ditipu keluarga sendiri. Banyak juga teman-temannya yang mengalami hal serupa. Ada yang hartanya dikuasai suami, ada yang dibohongi mertua, bahkan ada yang hartanya dirampas anak kandung sendiri. Kita buat kelompok yuk, Mbak Lastri, kata seorang teman. Kelompok? Mantan TKW. Kita saling bantu, saling jualan, dan saling kuatkan. Sulastri menggengak. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, senyumnya muncul. Luka memang belum sembuh. Tapi ia tak lagi sendiri. Hari demi hari berlalu, dan meskipun luka Sulastri belum sepenuhnya sembuh, ia mulai membangun ulang hidupnya dari titik paling bawah. Rumah reot di pinggir sawah yang dulu terasa seperti kutukan, kini berubah jadi tempat berkumpul. Di sana, tiap sore, beberapa mantan TKW lain datang untuk curhat, menjahit bareng, atau sekadar duduk menikmati teh manis. Mereka menamai kelompok itu Sedulur Lintang, karena semua merasa seperti bintang-bintang kecil yang pernah bersinar jauh di negeri orang, tapi kini kembali jatuh di bumi sendiri. Mereka tahu rasanya tidur dengan badan remuk tapi tetap harus tersenyum, tahu rasanya bekerja 18 jam sehari tanpa upah lembur, dan tahu pahitnya dikhianati oleh keluarga yang justru mereka perjuangkan. Sulastri tak lagi sendiri. Dalam komunitas kecil itu, ia merasa hidup kembali. Bersama-sama, mereka mulai menjual hasil jahitan, membuka jasa permak, dan bahkan mulai menerima pesanan mukena, daster, hingga taplak meja. Meski sederhana, pendapatan mereka cukup untuk makan sehari-hari dan membeli bahan jahit tambahan, sampai suatu hari, tanpa sengaja, kisah Sulastri tersebar di media sosial. Seorang mahasiswa dari Malang yang sedang menyusun skripsi tentang kehidupan purna TKW, mengunjungi kelompok Sedulur Lintang. Ia merekam sedikit obrolan, mengambil foto-foto, lalu menuliskannya dalam bentuk thread di platform X, dulu Twitter. Seorang ibu di Lumajang, pulang dari Arab setelah 15 tahun kerja sebagai TKW, tapi hartanya ludes karena dikhianati adik kandung sendiri. Kini ia menjahit di rumah reot untuk bertahan hidup. Tapi semangatnya sungguh luar biasa, thread itu viral. Ratusan ribu orang meretweet. Ribuan lainnya memenuhi kolom komentar dengan doa, dukungan, dan empati. Bahkan banyak yang tak percaya kisah sekejam itu bisa terjadi, tapi Sulastri menjawab dengan senyum getir, yang lebih kejam dari dunia luar, kadang justru yang serumah. Tak berselang lama, beberapa media mulai datang. Mereka mewawancarai Sulastri, mengangkat kisahnya ke layar kaca. Wajah Sulastri muncul di TV nasional. Tapi ia tak mencari popularitas, ia hanya ingin suaranya didengar. Agar tak ada lagi yang bernasib seperti dirinya. Agar kepercayaan tak lagi dibayar dengan pengkhianatan. Dan kemudian, datanglah tawaran yang tak diduga. Seorang pengacara muda dari Surabaya, bernama Mautia Rahmi, menghubunginya lewat email dan telepon. Ia menonton kisah Sulastri dan merasa, Jerem, ia ingin membantu Sulastri secara hukum, tanpa dibayar sepeser pun. Bu Lastri, saya tahu semua uang itu tak tercatat secara formal. Tapi ada saksi, ada bukti transfer, dan ada komunikasi lewat pesan. Kita bisa perjuangkan ini. Kita bisa. Kejar keadilan, katanya tegas. Awalnya, Sulastri ragu. Ia bukan orang yang paham soal hukum. Bahkan untuk membaca surat berbahasa hukum saja, ia bingung. Tapi Mautia sabar, menjelaskan pelan-pelan, dan akhirnya membuat Sulastri berani melangkah. Proses hukum pun dimulai. Mautia mengumpulkan bukti, rekaman pesan suara, bukti transfer, chat WhatsApp, dan testimoni dari beberapa tetangga yang tahu bahwa selama bertahun-tahun, uang yang dikirim Sulastri selalu masuk ke rekening Damar. Ia juga meminta bantuan dua mantan TKW yang dulu diajak Sulastri video call saat menunjukkan progres pembangunan rumah, yang ternyata tidak pernah ada. Gugatan perdata pun diajukan ke Pengadilan Negeri Lumajang. Di sana, Damar terpaksa hadir. Dan untuk pertama kalinya, ia tak bisa mengelak. Semua bukti terlalu kuat. Ia bahkan tak sanggup menjawab ketika hakim bertanya, mengapa tidak memberi laporan atau izin tertulis kepada kakak Anda atas penggunaan
Uang tersebut? Putusan akhir pun keluar. Damar dinyatakan bersalah karena telah melakukan penggelapan dan penyalahgunaan uang. Ia diwajibkan mengembalikan aset yang dibeli atas nama pribadi kepada Sulastri, termasuk 2 bidang tanah, dan menyisihkan penghasilan dari usaha miliknya untuk membayar ganti rugi secara bertahap selama 5 tahun ke depan, meski tak langsung. Mengembalikan semua kerugian, keputusan itu membuat Sulastri merasa harga dirinya kembali ditegakkan. Ia bukan lagi korban diam. Ia telah bersuara, dan suaranya menggema jauh hingga mengubah nasib. Tak lama kemudian, banyak pihak yang terinspirasi oleh kisah Sulastri. Komunitas TKW Purna dari berbagai daerah mulai menghubunginya. Mereka minta dibantu mendirikan kelompok serupa. Bahkan Dinas Sosial Lumajang mengundangnya sebagai pembicara di pelatihan perempuan mandiri. Kini, rumah reot di pinggir sawah itu berubah menjadi Rumah Harapan Sedulur Lintang, tempat para mantan TKW bisa belajar menjahit, berdiskusi, bahkan belajar hukum dasar dan pengelolaan uang. Sulastri tak lagi hidup dari belas kasihan. Ia hidup dari semangat, kerja keras, dan kebaikan hati yang kembali ia temukan, bukan dari keluarga, tapi dari sesama perempuan kuat yang tak menyerah. Dalam sebuah wawancara terakhir di televisi lokal, ketika ditanya apakah ia menyesal pernah merantau, Sulastri tersenyum sambil menatap kamera. Tidak. Saya tidak menyesal kerja di Arab. Tapi saya belajar satu hal. Jangan titip seluruh hidup kita pada manusia, bahkan pada keluarga. Karena yang bisa kita andalkan sepenuhnya, hanya Tuhan dan diri kita sendiri. Wajahnya tenang. Matanya berkaca-kaca. Tapi kali ini, bukan karena luka. Melainkan karena tahu, ia sudah benar-benar pulang. Bukan ke rumah yang dijanjikan orang, tapi ke harga diri yang ia bangun sendiri.